Ada sebuah cerita dari Surabaya. Cerita ini tentang sebuah rumah kosong di kawasan elit Puncak Permai Darmo, Sukomanunggal. Berpuluh tahun tak berpenghuni, rumah ini seperti jadi tempat bermain makhluk-makhluk gaib. Beberapa warga mengaku sering melihat penampakan makhluk tersebut dalam wujud kasat mata atau suara. Kami penasaran, ada cerita apa di balik sisa kemegahan yang terbengkalai ini? Mungkin lokasi rumah ini memang telah menjadi mitos yang cukup kuat di tengah-tengah masyarakat Surabaya, dan masyarakat sekitar menyebut rumah ini sebagai rumah hantu. Tadi sih saya sayup-sayup mendengar suara perempuan, lalu ada seperti perwujudan kain putih di jendela depan. Iya, memang ada beberapa, rata-rata mereka wujudnya seperti itu, yang mungkin bahasa kita disebut sebagai makhluk kuntilanak gitu ya. Jadi makhluk-makhluk yang bisa terlihat oleh mata manusia gitu, itu cukup banyak juga gitu. Kita akan ungkap sejarah dari rumah kosong ini. Iya, kita akan melalui coba mediumisasi tentang riwayat rumah ini dan mengapa kok banyak dihuni makhluk-makhluk dan lain sebagainya. Selanjutnya, kami melakukan mediumisasi. Assalamualaikum. Siapa Anda? Bisa sebutkan nama Anda siapa? Kita mau dialog, berbicara, kita ngobrol. Anda paham bahasa Kami? Nah, lalu bisa sebutkan nama Anda siapa? Nggak boleh ganggu di sini. Ya, kami tidak berniat mengganggu Anda. Saya sudah di sini sebelum tanah ini dibangun. Dulunya bentuknya apa? Di sini ada satu makam. Siapa? Yai Seta Kunto Majid. Saya santrinya. Manusia sungguh terlalu. Dia tidak menghormati kiai saya. Kenapa bisa Tempat sini dibuat macam saya kiai macam mereka terima. Kalau yai saya dihina di sini. Yang Anda tahu dari makam beliau ada di sini lalu dibangun rumah ini tahun berapa tuh? Rumah ini dibangun 1990. Jadi yang menempati rumah ini meninggal? Semuanya meninggal. Karena apa? Ada balasannya sendiri. Kalau digangguan dari? Tidak. Itu udah digaris yang di atas. Selain mengganggu yang menempati ini, apakah makhluk sebangsa Anda juga mengganggu? Yang ganggu itu dari alam lain masuk ke rumah sini. Ajaran Kiai Kodomayat bukan kayak itu. Manusia tidak boleh mengabdi kepada jin-jin. Jadi coba Anda katakan yang sejujurnya, Anda ini sebenarnya siapa? Dari sebangsa jin Anda kan ya? Bukan. Tak lama, kami menyadarkan mediator ini. Tadi setelah kita melakukan proses mediumisasi pertama, kita belum mendapatkan informasi mengenai rumah ini ya. Justru makhluk yang mengaku-ngaku menguasai tempat ini sebelum adanya bangunan ini. Betul. Kalau menurut Pak Hakim sendiri itu seperti apa? Tadi cukup menarik ya dialog kita gitu, yang mengaku sebagai manusia itu padahal jin semua, dan mereka mencoba untuk menutupi, ada sesuatu menutupi. Saya curiga gitu dengan adanya ruangan ini yang kecil itu, mudah-mudahan nanti bisa kedeteksi, bisa itu ada ruangan apa sebenarnya dan ada misteri apa di rumah ini gitu. Kita akan coba ke sana ya. Di lokasi ini. Dan di sini memang dari segi bentuk lokasi ruangan itu menggambarkan sesuatu lah gitu. Cuma saya nggak bisa katakan 100% ya. Iya. Cuman ini sebuah misteri yang mudah-mudahan nanti kita mendapatkan makhluk yang cocok sehingga bisa menggambarkan ini tuh apa gitu. Tiba-tiba
Bisa Anda ceritakan sejarah dari rumah kosong ini seperti apa dulunya? Anda bisa bicara kan? Saya bergidik menatap matanya. Bisa sebutkan nama Anda siapa? Kenapa Anda sampai dan teman-teman Anda menempati lokasi ini? Saat kami berdialog, tiba-tiba mediator lain kehilangan kesadaran. Apa yang akan terjadi? Tetap di Dua Dunia. Kenapa Anda sampai dan teman-teman Anda menempati lokasi ini? Saat kami berdialog, tiba-tiba mediator lain kehilangan kesadaran. Tapi makhluk yang merasuki Umi malah tertawa bangga. Kenapa ya tiba-tiba masuk itu? Apakah ingin menyampaikan sesuatu? Anda tahu maksudnya apa? Main Oh, mau juga. main. Ya, kita ngobrol dulu aja, habis itu baru main-main, nggak apa-apa. Apa ya yang kira-kira Anda bisa berikan sama kami? Informasi apa yang bisa Anda berikan pada kami? Kenapa sih rumah ini menjadi mitos angkeran yang begitu apa namanya? Yang begitu Terkenal di wilayah Surabaya ini? Apa sengaja memang Anda melakukan hal-hal agar manusia menghormati Anda, manusia takut kepada Anda? Terus? Semuanya pergi. Jauh. Terus? Lalu apa yang terjadi? Anda sendiri udah lama tinggal di sini. Apa yang membuat Mereka datang makhluk Anda itu, ke sini. makhluk sebangsa Anda itu tertarik untuk menempati tempat ini? Bermain. Mungkin nggak sekedar bermain kali ya. Ada sesuatu hal lebih menarik Pasti ada selain sesuatu. bermain. Jadi mereka sengaja dipanggil. Kami itu senang kok diundang. Berarti ini Kami coba ingin membutuhkan mencari sebuah informasi untuk dapat meluruskan, mengambil hikmah dari dialog antara kami dengan sebangsa Anda. Sebangsa Anda hanya mengganggu orang-orang yang menempati tempat ini atau orang-orang yang melintasi Bukan. tempat ini? semua Iya. Kenapa Anda bilang manusia juga teman Anda? Kan kita berbeda dunia. Jadi pula tidak semua manusia bisa melihat sejenis Anda kan? Iya. juga anak-anak pemudi itu teman-teman kami Kenapa Anda bisa melihat? senang bermain di sini. Maksudnya Apa yang mereka lakukan di sini? Enak. Jadi Anda senang malah kalau istilahnya berteman, berkumpul atau dekat dengan orang-orang seperti itu. Iya toh. Kalau Anda sendiri sejenis apa sih? Ada saya Ya Anda makhluk gaib sebangsa jin. Iya, yang Allah ciptakan juga seperti manusia untuk beribadah sebenarnya. Tapi banyak dari golongan Anda yang kafir, ingkar kepada Allah. Bahkan banyak juga yang tidak mengenal siapa itu Allah. Anda tahu Allah Subhanahu wa Ta'ala siapa? Lalu sampai kapan Anda menempati tempat ini? Gimana kalau rumah ini saya rubuhkan aja? Jadi dibanding jadi rumah hantu, mendingan jadi rumah manusia, bisa dimanfaatkan. biar aja Atau dibangun sebuah pengajian, ada yang berani. di sini bangun sebuah pesantren. Tidak. Kenapa?
Tidak ada berani. Iya, kenapa? Karena ada kami di sini. Berarti kalau ada yang ingin memanfaatkan tempat ini Anda ganggu ya? Ya. Kalau ada takut kami. Tenang. Kalau kami nggak takut, Jadi maksudnya, maka lebih bagus tempat ini dijadikan sebagai, kalau perlu jadi masjid. Kenapa? Biar Anda juga bisa tinggal di dalam masjid. Dulu sering terjadi kesurupan, itu ulah Anda atau ulah siapa itu di lokasi ini? Ya, alhamdulillah. Kami itu kan hebat. Anda akan terus melakukan gangguan? Terus? Terus. Tidak akan berhenti. Tapi ada yang perlu Anda ingat, bahwa Anda tidak bisa menggoda, mengganggu orang yang beriman, yang hatinya bersih, yang selalu mengamalkan ajaran Islam, selalu membaca Quran, selalu tunduk dan patuh terhadap aturan Allah. Betul nggak? berarti intinya tidak semua orang bisa Anda ganggu. Bagi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Dan orang yang suka maksiat itu menjadi teman Anda betul-betul ya? Oh iya, teman itu teman sejati. Oh, teman sejati. Iya. Tapi temennya sebangsa Anda aja. Bangsa Anda itu banyak yang lebih teman-teman kami. Gitu. Ya, mudah-mudahan dialog ini bisa menjadi pelajaran. Jangan. Kenapa? Teman-teman itu sangat bangga. Kenapa bangga? Kenapa? Dulu itu, saya itu dari dulunya itu, Taufan itu makhluk yang sempurna. Siapa? Manusia? Ya, manusia adalah makhluk sempurna Iya, yang betul. kita Ternyata itu tidak. Buktinya saiki makan betul di rumah aku. Itu kan Ya, mungkin ada sebagian manusia seperti itu, tapi tidak dengan kami. Dan mudah-mudahan ini bisa menjadi pelajaran. sombongnya. Bukan sombong. Kalian itu datang kemari dan kalian itu menjemput saya. Yang kami perlukan kan informasi untuk meluruskan sesuatu yang bengkok, memberikan kesadaran kepada masyarakat tentang Anda, tentang sepak terjang Anda. Oke, urusannya lu ngapa mengenai wis Lah ini juga urusan kami nih. wis lungo wis Oke, Anda keluar ya. Saat Pak Hakim berusaha menyadarkan Umi, dia malah memberontak. Iya, kita pergi tapi Anda tinggalkan tubuh Umi dulu. Allah hayang mana tubuh ilaikum. Wala haula wala quwwata illa billah. Wala haula wala quwwata illa billah. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samawati. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samawati wa sami'ul 'alim. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samawati wa sami'ul 'alim. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samawati wa sami'ul 'alim. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Kami memang bisa menyadarkan Umi. Namun perangainya masih membuat kami bertanya-tanya. Dia seperti menggenggam sesuatu yang tak kami lihat. Tiba-tiba sesuatu terjadi. Tetap di dua dunia.
ini seperti di bawah kendali energi lain. Anda siapa ini? Pak, mengapa Anda harus mengusik saya di sini? Ada sesuatu yang Itu tidak harus dibuka. Anda memang penghuni ruangan itu dari Iya. dulu. Ya, Anda kenal persis dengan apa? Yang punya rumah. Rumah ini. Ya. Iya. Anda tahu apa yang terjadi terhadap mereka? Betul kalau mereka itu katanya mati tenggelam. Betul. Anda yang mendampingi mereka atau secara Tidak. garis besarnya Anda yang memberikan kekayaan kepada mereka? Ya betul. Dengan cara seperti apa? Ikatan di antara kami. Ikatan seperti apa yang Anda maksud? Kami memberi, kami menerima. Anda memberi apa kepada mereka dan Anda sendiri menerima apa dari mereka? Ini. Memberi rumah besar ini, Kekayaan, harta benda. kalung emas, perhiasan. Ya betul. Terus Anda dapat apa itu? Apa yang Anda dapatkan dari mereka? Darah. Jadi memang benar ada sebuah perjanjian apa antara manusia dan makhluk jin itu bisa seperti itu. Anda bisa memberikan apa yang menjadi keinginan manusia selama manusia itu juga bisa memberikan apa yang diinginkan oleh makhluk sejenis Anda. Bisa. Iya. Betul. Lantas kenapa kok keluarga ini apa namanya? Bisa meninggal semua. Iya. Apa karena ulah Anda atau memang udah takdir Allah? Manusia sendiri yang memilih. Kenapa? Hitam, putih, kanan, kiri, baik, buruk. Iya. Tergantung dari manusia sendiri. Mau memilih jalur yang mana? Ya. Dia mencoba melarikan diri dari kami. Buktinya sampai saat ini tidak ada yang berani untuk merebut di sini. Kenapa memang? Karena ini adalah milik kami. Tapi apakah pernah ada orang yang menginginkan rumah ini? Betul. Apa yang terjadi sama mereka? Tidak ada kenyamanan di rumah ini. Tapi kan tidak ada hubungannya dengan Anda atau tidak melakukan perjanjian terhadap Anda dan bangsa Anda. Kan ini bukan haknya mereka. Anda sampai kapan mau tinggal di sini? Selamanya. Kenapa Anda tidak kembali ke alam Anda gitu? Ini sudah tugas saya. Seperti itu ya. Pengabdian saya. Tahu itu. Oh, seperti itu. Apa yang terjadi ketika kalau misal rumah ini dihancurkan itu dibangun rumah yang baru? Apakah Anda ingin tetap tinggal di tempat ini? Kami hanya akan musik orang-orang yang lemah, orang-orang yang ambisi, orang-orang yang belaka, orang-orang yang pemalas. Gitu. Jadi Anda senang ya dengan orang yang serakah, ambisius, sehingga menghalalkan segala cara. Sebagian makhluk sini memang mungkin Seperti dari itu. kalian sendiri, manusia sendiri yang menciptakan hal-hal seperti ini. Satu lagi yang mungkin yang jadi pertanyaan bagi saya gitu. Bahwa sebangsa Anda itu tidak bisa menggoda dari bangsa saya manusia yang beriman, berilmu dan beramal. Itu mungkin kata-kata terakhir dari saya. Musuh kami adalah gimana? Iya, saya tahu Anda itu makhluk yang cerdas. Karena makhluk sejenis Anda, golongan Anda itu nggak sembarangan, pasti cerdas. Bukan makhluk liar. Anda ini makhluk terdidik dan mempunyai fase-fase dalam menjerumuskan manusia, tingkatannya itu beda. Maka bahasa Anda itu berbeda dengan makhluk-makhluk yang tadi. Tapi ingat, kunci seperti itu Anda nggak akan mungkin bisa menggoda orang yang beriman, yang berilmu dan beramal. Masih banyak manusia yang membutuhkan kami. Ya silakan saja Anda menggoda orang-orang yang tidak beriman, yang tidak berilmu dan tidak beramal. Ya mudah-mudahan ini menjadi pelajaran bagi mereka untuk memperkuat iman, mempertebal ilmu. Manusia yang bodoh dan tidak akan memperbanyak belajar amal. dari keadaan ini. Sekarang Anda keluar ya. Saya rasa Anda bisa keluar dengan sendiri. Oh jangan. Kali ini kami benar-benar bisa menyadarkan Umi. Ya, Pak Hakim, dari liputan kita malam ini di rumah angker ini, rumah hantu, hikmah apa yang bisa kita ambil? Ada beberapa pelajaran hikmah yang kita bisa ambil. Yang pertama bahwa rumah ini rumah hantu memang betul adanya. Karena apa ya, situasi rumah seperti itu, nggak kerawang, lembab dan lain sebagainya. Secara otomatis juga bisa mengundang makhluk-makhluk gaib untuk mendiami tempat itu. Itu yang pertama. Yang kedua tentang
sebuah fenomena di tengah masyarakat ya. Kita mendapati lagi, walaupun ini istilahnya belum bisa kita ambil sebuah kebenaran tentang kejadian si pemilik rumah itu, cuman memang realitanya seperti itu gitu. Masih ada dari golongan kita manusia yang mencoba untuk membuat sebuah perjanjian dengan makhluk gaib, entah untuk pesugihan, entah untuk apa jabatan dan lain sebagainya, dan itu membuat nyaman, membuat senang makhluk-makhluk gaib yang pada akhirnya menjerumuskan hati orang yang membuat perjanjian dengan melakukan segala hal gitu. Intinya adalah sekali lagi bahwa dari kunci itu semua agar diri kita terbebas dari gangguan mereka adalah keimanan, ilmu dan amal. Jadi 3 faktor itu harus selalu ada dalam kehidupan kita, karena hanya itulah yang membuat sinar dalam kehidupan kita terang, sehingga kita dalam melangkah itu enak gitu, nggak ragu lagi, nggak melangkah dalam kegelapan, nggak perlu meraba-raba lagi, karena adanya keimanan, ilmu dan amal. Sekali lagi, mitos ini rumah hantu bagi masyarakat Surabaya jangan dibesar-besarkan, karena makhluk gaib juga senang gitu loh ketika ada satu mitos dibesar-besarkan, kita menghormati, kita takut terhadap keadaan seperti itu, mereka merasa bangga. Seperti itu kurang lebihnya. Terima kasih Pak Hakim. Oke. Sekali lagi, sebuah pelajaran buat kami. Tuhan satu-satunya tempat bergantung segala persoalan, bukan makhluk yang lain. Bahwa sebangsa Anda itu tidak bisa menggoda dari bangsa saya, manusia yang beriman, berilmu dan beramal. Itu mungkin kata-kata terakhir dari saya. Musuh kami adalah hikmat.